Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cici Cahyaniani sebagai moderator kelompok 2. Kami di sini ingin menjelaskan tentang sejarah PNJ. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator menyebutkan 10 poin penting yang akan kami pelajari nantinya. 10 poin penting tentang sejarah pendidikan jasmani itu ada 10, yaitu zaman primitif dan zaman kuno yang akan dibacakan oleh Farhan, zaman Greek dan zaman Romawi yang akan dibacakan oleh Dimas. Selanjutnya ada zaman abad gelap dan zaman abad pertengahan yang akan dibacakan oleh Doni, dan zaman feodalisme dan zaman Renaissance itu akan dibacakan oleh Danu. Yang terakhir itu ada zaman penjas modern di Eropa dan zaman nasionalisme yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Langsung ke zaman yang pertama, yaitu ada zaman primitif. Di zaman ini masih belum ada istilah pendidikan jasmani, tetapi masih bernama aktivitas jasmani, yang mana aktivitas jasmani ini dilakukan oleh orang-orang untuk bertahan hidup seperti berburu hewan untuk mereka konsumsi, ataupun juga mereka menyelamatkan diri dari hewan buas yang ingin memangsa mereka. Mereka menyelamatkan dirinya dengan lari sekencang-kencangnya agar tidak dimakan. Kemudian juga karena kontur tanah yang masih belum rata, mereka pasti melakukan lompat atau juga bisa memanjat pohon. Nah, selain untuk menyelamatkan diri dan juga berburu, di zaman ini aktivitas jasmani juga mereka lakukan dengan cara melakukan tarian-tarian, karena tarian-tarian yang mereka sering lakukan ini merupakan salah satu alat komunikasi dengan orang-orang luar. Kemudian ada zaman kuno. Di zaman ini mulai ditemukannya permainan-permainan yang ditemukan oleh kebudayaan Cina, karena kebudayaan Cina dan India merupakan dua kebudayaan tertua yang masih ada hingga sekarang. Nah, permainan-permainan itu seperti gulat, panahan, sepak bola, anggar, dayung, namun masih menggunakan alat-alat yang sederhana dan juga yang memainkannya hanya dari golongan-golongan tertentu seperti bangsawan atau keluarga kerajaan. Nah, selain sudah ditemukan permainan, aktivitas fisik di zaman ini juga menjadi suatu keharusan khususnya bagi laki-laki, karena di zaman ini banyak peperangan yang mengharuskan mereka melakukan latihan fisik berbasis militer, terlebih lagi bangsa-bangsa yang di Timur Tengah seperti Persia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga dan keempat. Materi yang ketiga adalah zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kesuksesannya. Tak ada bangsa lain sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat, tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Dan yang ketiga adalah zaman Romawi. Zaman Romawi terkenal karena sifat militernya, serta mutu undang-undang dan pengadilan. Pendidikan dengan swasta atau pendidikan di tangan swasta, pemerintah mengangkat sensor-sensor yang mengawasi perilakuan pemuda. Anak semua dididik di dalam keluarga oleh ibu dan ayahnya sampai mampu membaca, menulis, dan juga berhitung. Setelah itu, anak harus tahu 12 undang-undang, mengenal syair-syair kepahlawanan, belajar lari dan berenang, serta mampu menggunakan senjata. Pada usia 15 tahun, pemuda mendapat latihan fisik, khususnya keprajuritan. Pada usia 18 tahun, pemuda masuk asrama tentara untuk persiapan politik pemuda. Kelatihan sifat praktis dan cepatnya mendidik anak. Hidup manusia tidak untuk main-main, tetapi harus bekerja positif dan berguna. Olahraga yang populer adalah bermain sepak bola dan juga heater atau angkat besi. Tontonan yang mengasihkan masyarakat adalah diantaranya tinju, gulat, pertarungan antar gladiator, atau pemain pedang, mengadu binatang buas, dan mengadu manusia dengan binatang. Zaman Abad Gelap.
Terjadinya keruntuhan Kekaisaran Romawi pada tahun 476 Masehi sudah berlangsung lebih selama 1 abad. Mulai datangnya abad-abad gelap, kebudayaan sempat terhenti selama 1 periode, dan pendidikan tak teratur pada zaman itu. Pemerintahan hancur, dan ekonomi sempat menurun. Kekacauan di mana-mana, mulai dari kekaisaran. Pada saat jatuhnya Romawi, hak moral maupun fisik pendidikan sangatlah lemah. Segi positif mereka kuat dan besar ke seluruh pelosok Romawi, hingga kelemahannya tertutup. Masuk olahraga abad pertengahan Indonesia. Olahraga abad pertengahan adalah termasuk sejarah di Eropa. Sejak bersatunya kembali daerah bekas kekuasaan Kekaisaran Romawi Barat di bawah Raja Charlemagne pada abad ini, munculnya monarki-monarki nasional, dimulai penjajahan Samudra serta reformasi Protestan dengan dimulainya Renaissance pada tahun 1517. Perkembangan olahraga pada abad pertengahan ditandai dengan munculnya gereja dan biara atau bisa disebut Katolik. Pada awalnya perkembangan pelajaran ini bersifat mendasar dan dinamakan pelajaran umum. Ada 3 pelajaran, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Ada 2 macam pendidikan yang berkembang pada masa abad pertengahan, yaitu sekolah interior dan sekolah eksterior. Nah, sekolah interior ini dilaksanakan di dalam gereja, bertujuan untuk membentuk ahli agama dan pegawai negara. Sedangkan sekolah eksterior dilaksanakan di luar gereja. Materi pembelajaran ini diselenggarakan pada abad pertengahan. Zaman selanjutnya adalah zaman feodalisme. Feodalisme sebagai cara hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Hanya ada 2 macam profesi yang terbuka bagi anak muda kelas sosial tinggi, yakni jadi pejabat gereja atau jadi kesatria. Keduanya tumbuh pada zaman gelap sebagai reaksi atau kompensasi jumlahnya pemerintah pusat. Gereja membutuhkan pejabat yang taat beragama dan intelektual cakap. Dan adapun zaman Renaissance. Abad pertengahan berakhir dengan datangnya zaman Renaissance atau zaman kelahiran kembali. Zaman ini timbul sekitar abad 14 sampai 17. Zaman Renaissance adalah zaman ketika rakyat dalam alam dekadensi Roma dengan pengulasan barbarisme muncul kembali, melepaskan diri dari kedalaman lubuk abad gelap dan abad pertengahan dan mencapai tingkat budaya yang mengasimilasikan dan menghantai kembali budaya Greek dan Romawi kuno. Ada zaman penjas modern di Eropa. Beberapa ahli sejarah tercatat Bernard Lewis menyatakan bahwa olahraga beregu adalah penemuan kebudayaan Barat. Olahraga individu seperti gulat dan panahan sudah dipraktikkan di seluruh dunia. Tetapi tradisi olahraga beregu menurut para penulis ini berasal dari Eropa, khususnya Inggris. Ada beberapa yang berlawanan, termasuk kabaddi di India dan beberapa permainan bola di Mesoamerika. Olahraga mulai diatur dan diadakan secara berskala sejak Olimpiade kuno sampai pada abad ini. Aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan makanan menjadi aktivitas yang diatur dan dilakukan untuk kesenangan atau kompetisi dalam skala yang meningkat, seperti berburu, memancing, hortikultur. Revolusi industri dan revolusi massa menambah waktu luang yang membolehkan meningkatnya penonton olahraga, berkurangnya elitisme dalam olahraga, dan akses yang lebih besar. Tren ini dilanjutkan dengan perjalanan media massa dan komunikasi global. Oke, di poin ke-10 ada zaman nasionalisme. Nasionalisme muncul pada revolusi Prancis abad ke-18 dalam Klausal 3 Declaration of the Right of Man yang menyatakan bahwa bangsa pada dasarnya merupakan sumber utama semua kekuasaan. Seorang individu atau sekelompok orang tidak memiliki hak untuk memegang kekuasaan secara jelas yang tidak berasal dari bangsa.
Ian Adam menyebutkan jika revolusi Prancis tersebut setidaknya menggabungkan semua bangsa yang lebih tua dengan sebuah gagasan tentang bangsa sebagai sumber legitimasi dan otoritas puncak. Nasionalisme muncul di Indonesia seiringnya dengan ekspansi kolonialisme negara-negara barat ke kawasan Asia yang mempengaruhi masyarakat. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.